Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang asal-usul Wangsa Shailendra. Wangsa Shailendra atau Shailendra adalah salah satu dinasti yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur di Magelang merupakan salah satu peninggalan Wangsa Shailendra paling terkenal dan megah. Namun terkait asal-usul dan pendiri dinasti Shailendra, para ahli dan sejarawan masih berbeda pendapat sehingga melahirkan beberapa teori. Asal-usul dinasti Shailendra. Istilah Shailendra Wangsa dijumpai pertama kali dalam prasasti Kalasan yang bertarikh 700 Saka atau 778 Masehi. Nama dinasti Shailendra juga ditemui pada prasasti Kelurak 782 Masehi, prasasti Abayagiri Wihara 792 Masehi, dan prasasti Kayumwungan 824 Masehi. Selain prasasti-prasasti dari dalam negeri tersebut, nama Shailendra juga ditemui pada prasasti Ligor, Thailand, prasasti Nalanda, India, dan prasasti Leiden, Belanda. Hampir semua prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Sidam, bukan huruf Palawa atau Jawa kuno sebagaimana umumnya prasasti di Jawa. Karena itulah, muncul berbagai teori terkait asal-usul Wangsa Shailendra. Terlebih lagi, terdapat beberapa wangsa di India dan daratan Asia Tenggara yang artinya sama dengan Shailendra, yaitu Raja Gunung. Berikut ini beberapa teori para ahli terkait asal-usul Wangsa Shailendra. Wangsa Shailendra dari India Selatan. Salah satu ahli yang mendukung bahwa Wangsa Shailendra berasal dari Kalingga di India Selatan adalah R.C. Majumdar. Sementara itu, Nilakanta Sastri mengajukan pendapat bahwa dinasti Shailendra berasal dari daerah Pandya di India Selatan. Ada pula Jalan Moens, yang mengemukakan bahwa Wangsa Shailendra sebenarnya berasal dari India Selatan, yang kemudian berkuasa di Palembang, sebelum akhirnya melarikan diri ke Jawa karena serangan Sriwijaya. Wangsa Shailendra dari Funan, Kamboja, G. Koedes berargumen bahwa dinasti Shailendra berasal dari Funan atau Kamboja. Menurutnya, ejaan Funan dalam berita-berita China berasal dari kata Khmer kuno, Phenam atau Baenam, yang artinya gunung. Raja-raja Funan disebut Parwatabupala, Raja Gunung, artinya sama dengan Shailendra. Setelah kerajaan Funan runtuh pada tahun 620, ada anggota Wangsa yang menyingkir ke Jawa dan menjadi penguasa pada pertengahan abad ke-8 dengan nama Wangsa Shailendra. Pendapat Koedes didukung oleh J.G. de Kasparis, yang menemukan istilah Waranara di raja-raja dari prasasti di Candi Plaosan Lor dan prasasti Kelurak. De Kasparis mengidentifikasi Waranara dengan Narawaranagara atau Nafuna di dalam berita-berita China, yaitu pusat kerajaan Funan setelah dipindahkan dari Wiyadapura. Konon, ada raja dari Nafuna yang pergi ke Jawa dan mengalahkan Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno, yang beragama Hindu Siwa. Oleh karena itu, sejak pertengahan abad ke-8, di Jawa Tengah terdapat dua wangsa raja, yaitu raja dari Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Analisis de Kasparis juga diamini oleh F.H. van Naersen, yang melihat pada prasasti Kalasan terdapat dua pihak, yaitu Raja Wangsa Shailendra yang disebut sebagai Permata Wangsa Shailendra tanpa nama, dan Rakai Panangkaran, raja bawahannya dari Wangsa Sanjaya. De Kasparis menambahkan bahwa sejak Rakai Panangkaran, Wangsa Sanjaya hanya berkuasa sebagai raja bawahan dan dalam beberapa kesempatan membantu Raja dinasti Shailendra membangun candi. Wangsa Shailendra dari Indonesia tidak sependapat dengan para ahli di atas. Purbacaraka meyakini bahwa Wangsa Shailendra adalah orang Indonesia asli. Menurutnya, Raja Sanjaya yang mendirikan kerajaan Mataram kuno dan keturunan-keturunannya adalah keturunan Wangsa Shailendra. Raja Sanjaya benar menganut Hindu Siwa, tetapi sejak Rakai Panangkaran berpindah agama menjadi penganut Buddha Mahayana.
Pendapat Purbacaraka mungkin didukung oleh prasasti berbahasa Melayu kuno di desa Sojomerto, Pekalongan, dan prasasti berbahasa Sanskerta yang tidak diketahui asalnya. Prasasti dari Sojomerto menyebutkan Dapunta Selendra, nama ayah dan ibunya yaitu Santanu dan Badrawati, dan istrinya bernama Sampula. Di samping itu ada tokoh yang diberi predikat Hyang, yang dianggap sebagai leluhur Dapunta Selendra, sayangnya namanya tidak dapat terbaca. Selendra diyakini sebagai ejaan Indonesia dari kata Sanskerta, Sailendra. Dengan begitu, pendapat ini meyakini bahwa dinasti Sailendra didirikan oleh Dapunta Selendra, yang merupakan orang Indonesia asli. Kenyataan bahwa prasasti dari Sojomerto menggunakan bahasa Melayu kuno, pastinya menunjukkan bahwa ia orang Indonesia asli, kemungkinan dari Sumatera, karena di sanalah dijumpai prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno. Dari prasasti itu, Dapunta Selendra diketahui sebagai penganut Hindu Siwa. Kapan dan apa alasan Raja-Raja Wangsa Sailendra akhirnya memeluk agama Buddha mungkin dapat dikaitkan dengan prasasti Sanhara yang diduga berasal dari pertengahan abad ke-8. Prasasti Sanhara menyebut bahwa ayah Raja Sanhara meninggal setelah jatuh sakit dan selama 8 hari merasa seperti ada api yang membakar. Karena itu, Raja Sanhara meninggalkan Dewa Siwa dan pada akhir prasasti membayangkan bahwa ia menjadi penganut Buddha. Sayangnya hingga kini tidak diketahui siapakah Raja Sanhara yang dimaksud itu. Dapat disimpulkan bahwa dari pendapat Purbacaraka, dinasti Sanjaya itu tidak ada. Penguasa kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah hanya dinasti Sailendra yang awalnya menganut agama Hindu Siwa, tetapi sejak Rakai Panangkaran menjadi penganut Buddha Mahayana. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, pindah lagi menjadi penganut agama Siwa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.